like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kali ini kita akan melanjutkan materi statistika ya. Kalau kemarin kita sudah berhasil belajar tentang bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Sekarang kita akan membahas tentang histogram dan poligon. Coba kita lihat materi di sini. Ada histogram dan poligon. Ya, ini ada sebuah tabel distribusi frekuensi ya. Ini namanya tabel distribusi frekuensi kelompok. Ini ada kelompok-kelompoknya. Masih ingat ya? Ada berapa kelas ini? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini ada 7 kelas. Nah, intervalnya berapa masing-masing? Masih ingat ya? Hitung 119 gitu ya. 120, 121, atau 22, atau 23, atau 24, atau 25, atau 26, atau 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti ini namanya panjang interval kelasnya 9. Masih ingat ya? Pak, kelamaan pakai seperti ini Pak. Ya kalian cari selisihnya, tapi tambah 1 ya. Selisihnya dari 127 kurangi 119 kan 8, tambah 1 9, sama saja ya. Kemudian kalian masih ingat tepi bawah ya. Tepi bawah kelas pertama adalah 119 kurangi 0,5, berarti berapa? 118,5. Nah, pada histogram kita akan menggunakan tepi bawah ya. Jadi ini tadinya 119,5 kurangi 0,5, ketemunya ini ya. Ini 118,5. Kemudian pakai tepi atas ya. Tepi atas ingat 127 tambah 0,5, ketemunya 127,5 ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa tepi atas kelas pertama pasti akan menjadi tepi bawah kelas kedua ya. Jadi tepi bawahnya ini sama dengan tepi atasnya sini. Tepi bawah dari kelas kedua berarti 128 kurangi 0,5. Seperti itu ya. Nah, ini kita cari terus ya. Nah, sampai habis ini ya, sampai tepi atas kelas terakhir, kelas ke-7. Selanjutnya, pada masing-masing ini ya, histogram itu nempel ya. Tidak seperti diagram batang kan terpisah. Ini harus saling berhimpitan. Perhatikan ini, untuk kelas pertama, data 119 sampai 127. Dia masuk ke sini ya. Nah, ini frekuensinya berapa, Pak? 3. Berarti nanti kita buat batang ya, tingginya 3 ya. Nah, semacam ini. Terus nanti kelas kedua 6 berarti ya sekitar sini ya, luruskan 6 sini. Kemudian berikutnya adalah 10 ya. 10 berarti sini ya. Nah, dan seterusnya sampai habis. Oke, biar rapi, saya sudah siapkan di aplikasi ini bagaimana cara membuatnya. Perhatikan ya. Nah, ini contoh histogram ya. Dari data ini tingginya 3, frekuensinya berarti 3. Kemudian ini frekuensinya 6, sesuai ya. 10, ini 11, kemudian 5 ya. 5, terus 3, 2. Seperti itu ya cara membuat apa? Histogram. Lanjut. Setelah histogram kita akan membuat apa? Poligon. Jadi kalau histogram itu bentuknya diagram batang, kalau poligon itu diagram garis ya. Dari tabel distribusi frekuensi. Coba kita lihat. Ini kita masih menggunakan tabel yang sama ya. Kalau histogram kita menggunakan tepi bawah sama tepi atas ya. Tapi untuk poligon kita menggunakan titik tengah ya. Masih ingat cara menentukan titik tengah ya? Coba titik tengah kelas pertama ini.
119 tambah 127 bagi 2. Wah, berapa ini ya? Berarti sama dengan 19 tambah 27 46 ya, berarti 123 ya. Oke, ini dia 123. Ini adalah titik tengah kelas pertama. Untuk titik tengah kelas kedua sama caranya, 128 tambah 136. Kita coba ya, 128 tambah 136 bagi 2. Berapa ini? 50, 64 bagi 2, 132. Nah, ini dia 132. Dan seterusnya ya. Kita bisa juga menggunakan, kalau kita kesulitan ya dalam menghitung ya, kita boleh dituliskan semuanya nih. Contoh ini. Yang pertama ya. Ini ada 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cari tengah-tengahnya ya. Berarti yang ini kan? Nah, maka ini namanya titik tengah ya. 123. Kalau kita sudah tahu panjang kelas, berapa panjang interval kelasnya? Kita hitung tadi 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pastilah titik tengah kelas berikutnya adalah ini tambahkan 9. 1, 2, 3 tambah 9 coba. Tambahkan 9. Ketemunya adalah 132. Nah, itu kan sama. Jadi kita nggak usah ngitung satu persatu, nanti kelamaan ya. Untuk kelas yang ketiga, di sini maka tambah dengan 9 lagi. Berapa ini? 141. Tuh, sama kan? Nih ya. Kelas berikutnya tambah 9 lagi, 150. Tambah 9 lagi, 150. 9 terus sampai habis ya. Sampai habis ini. Nah, ini histogram yang tadi ya, persis ya. Ini tengah-tengahnya. Kalau histogram ingat di sini pakai tepi bawah, tepi atas. Tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas ya. Tapi kalau poligon nanti kita pakai yang titik tengah. Terus ini diapakan, Pak? Perhatikan. Kita luruskan ke sini ya. Kita ambil tengah-tengahnya di sini. Nah, ya. Ini tengah-tengah sini. Persis ya, lurus titik tengah. Titik tengah ini. Kemudian kita hubungkan dengan garis ya. Kita hubungkan terus ya. Nah, kita sudah buat di aplikasi ini biar rapi. Kita lihat. Nah, seperti itulah poligon. Ingat, poligon hanya garisnya saja, yang batangnya kita hilangkan. Ini cara membuat poligon. Apakah harus membuat batang dulu, Pak? Tidak harus ya. Boleh langsung seperti ini. Nah, tadi hanya untuk menggambarkan hubungan poligon dan histogram. Bagaimana? Gampang ya? Oke, lanjut. Kita bersihkan dulu ini. Kita akan ke simulasi ya. Simulasi histogram dan poligon. Perhatikan, saya punya tabel distribusi frekuensi ini ya. Ini asik sekali di sini. Perhatikan panjang interval kelasnya 5 ya. Maka selisihnya 4 pasti ya. Kenapa, Pak? Karena ini ngitungnya 30, 31, 32, 33, 34, 35 ya. Jadi cara ngitungnya begini. 30, 1, 31, 32, 33, 34. Ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5 ya, 5. Maka panjang interval kelasnya 5. Jadi selisihnya tambah 1 ya. Seperti itu. Kemudian batas bawahnya 30. Perhatikan, karena batas bawahnya 30 maka tepi bawahnya 29,5 ya. Ini 29,5. Tepi atasnya 34,5. Ini ya. Terus sampai terakhir
Selanjutnya, kalau kita mau bikin histogram berarti nanti kita ini ya, naikkan ini ya, sesuai dengan frekuensi yang ada di sini. Kalau frekuensinya 2 ya berarti ini setinggi 2. Untuk poligon kita butuhnya adalah titik tengah. Kalau dengan titik tengah, untuk kelas pertama 30 tambah 34, 64 bagi 2, 32. Untuk selanjutnya tinggal ditambah dengan panjang interval kelas ya. Nah, tambah dengan ini 32 tambah 5, 37 tambah 5, 42 terus ya sampai habis ininya kelasnya. Coba kita lihat, kita coba ganti frekuensinya nih ya, kita naikkan. Nah, 6 misalkan. Ini kita ganti dengan 11. Kita naikkan lagi. Ya, 15 terus. Wah. Oke, 20. Coba lihat ini. Ya. Tingginya sesuai dengan frekuensi ya. Yang histogram itu yang ini. Yang pakai tepi bawah, tepi atas, ya. Yang poligon yang diagram garis ini ya, poligon. Menggunakan titik tengah. Kita hubungkan dengan garis. Kita bisa main-main di sini ya. Ganti misalkan panjang interval kelasnya pengen 6, nggak masalah ya. Nah, ini otomatis menyesuaikan sendiri. Batas bawahnya saya ganti misalkan. Nah, otomatis ini berubah ya. Frekuensinya saya rubah. Pilihkan saja ya. Nah, seperti itu. Kita lihat bagaimana cara membuat histogram dan poligon. Bisa dipahami ya? Oke. Coba kita ganti lagi ya. Kita pengen ganti panjang interval kelasnya menjadi 11. Nah, batas bawahnya misalkan kita pengen ganti dengan 50. Oke, kita ganti frekuensinya. Lihat histogramnya dan poligonnya ya. Akan menyesuaikan dengan panjang, akan menyesuaikan dengan frekuensi ya yang ada di sini. Ya, seperti itu. Bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan histogram dan poligon. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.